Maaf Nahda, yang slide sebelumnya deh. Pembentukan karakter itu pada awalnya banyak ditentukan oleh pola asuh dari kedua orang tuanya dalam keluarga. Pengaruh pola asuh itu sangat besar sebab pada fase pasca kelahiran, anak yang pertama kalinya mengenali lingkungan berfokus pada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, masa-masa kelekatan anak akan berfungsi untuk merekam apapun yang anak tangkap dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian, setelah anak dapat berkomunikasi, terbentuklah karakter anak secara tidak langsung. Jadi, karakter awal anak yang ada di dalam pengelolaan Anda dapat hakikatnya adalah pembawaan atau produk dari setiap keluarga anak itu sendiri. Selanjutnya, selain itu, sesuai dengan ajaran Pendidikan Nasional atau Ki Hajar Dewantara pada tahun 1977, bahwa pengaruh kehidupan keluarga terhadap anak itu akan berlanjut secara terus-menerus, karena anak pada saat itu sedang dalam masa peka. Hal ini istilahnya peka, justru baik pengelola sekolah maupun orang tua sama-sama berpacu untuk memperoleh nilai tertinggi menghadapi setiap mata pelajaran yang diujikan nasional. Seolah tak perlu dan tidak merasa butuh dengan hakikat pendidikan budi pekerti bagi anak dan masa depan bangsa ini. Ya, lanjut Nahda. Nah, di sini ada maaf yang sebelumnya yang orang tua. Nah, di sini ada peran orang tua dan guru dalam pembentukan karakter anak. Yaitu yang pertama, peran orang tua dan guru sebagai pendidik, yaitu dengan memberikan perhatian dan kasih sayang serta tidak memanjakan anak dan berkomunikasi dengan baik dengan anak. Yang kedua yaitu untuk melatih anak untuk membiasakan diri di dalam kedisiplinan. Yang ketiga, sebagai pembimbing adalah mengarahkan anak untuk dapat hidup mandiri. Dan yang keempat, sebagai model dan teladan, yaitu dengan memberikan contoh yang baik kepada anak. Baik, lanjut. Kemudian akan dilakukan titik. Baik. Selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan karakter positif pada anak. Yang pertama adalah latihan berpikir dan teratur. Yang kedua, melatih bersosialisasi. Yang ketiga, menanamkan sikap tanggung rasa dan toleransi. Yang keempat, merangsang sikap berani, bangga, bersyukur, dan bertanggung jawab. Kemudian latihan pengendalian emosi. Kemudian latih anak untuk menjaga diri sendiri. Kemudian contoh studi kasus. Pelaksanaan pembangunan kakak anak usia dini di RA Diponegoro 213 sekarang di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Banyumas, baik dan optimal. Pembentukan karakter anak dimulai dari sejak di rumah sampai di sekolah tentang religius, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab akan diri. Pembentukan karakter tidak bisa hanya di sekolah, dan orang tua juga sangat berpengaruh karena di sini guru dan orang tua
Keterampilan moral secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan seseorang atau peserta didik di manusia seutuhnya yang berbudi luhur, yang mempertimbangkan nilai-nilai moral dan Pancasila dalam segenap perannya sekarang dan masa yang akan datang. Pendidikan moral. Yang pertama ada berbagai dengan peran yang merata. Yang kedua pola pikir sebagai masyarakat. Yang ketiga pada masyarakat yang tidak peduli terhadap persoalan orang lain. Guru mengenal moral dan budi. Yang kelima kondisi ekonomi di Indonesia. Upaya menanggulangi pemberontakan moral dan budi pekerti pada anak. Yang pertama adalah peran aktif masyarakat. Peran aktif perempuan dalam menanggulangi pemberontakan moral dan budi pekerti pada anak sangat penting. Sudah dicoba untuk pada setiap mata pelajaran, namun belum efektif masalah mengingat tidak semua guru mampu mengaplikasikannya. Oleh karena itu harus ditingkatkan dan tantangan lagi agar dapat menjadi efektif dan membawa perubahan dalam perilaku para peserta didik. Yang ketiga adalah masyarakat. Peran masyarakat sangatlah penting untuk mengatasi kemerdekaan moral. Itu melalui proses dan semangat kebersamaan guna kebaikan bersama. Contoh realisasinya moral dan agama bukan berarti yang harus dicapai oleh manusia dari ini adalah kemampuan dalam kaitan perbuatan pembelajaran. Pelajaran dapat diartikan dengan beribadah secara bangga kepada Tuhan dari yang terpisah secara menceritakan. Agar secara moral dapat terkadang baik dan berbeda maka perlu diberikan ini. Perkembangan moral dan agama pada anak. Sejak ini anak mungkin tak tahu pada gerakan memulai terapi pada gerakan belakang. Terus kemudian pada usia 2 sampai 3 tahun anak dikenalkan dengan rutin ibadah, pelanggaran ibadah serta mengerjakan gerakan dalam beribadah. Lalu dalam usia 5 sampai 6 anak sudah menjalankan kewajiban beribadah serta sudah bisa membaca kitab suci dalam agamanya masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok 6. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan dimulai. Saya ingin bertanya untuk kelompok 6. Baik, tadi kan dijelaskan ada tantangan-tantangan dalam pendidikan mereka, mulai dari arus globalisasi, terus pola hidup dan perilaku masyarakat itu sendiri, lalu masyarakatnya tidak peduli sama sudut orang lain, terus sulit untuk memasukkan kurikulum mengenai moral dan budi pekerti, lalu yang terakhir itu ada kondisi ekonomi di Indonesia. Boleh tolong dijelaskan tantangan itu bagaimana sih, maksudnya dampaknya itu? Soalnya tadi kelompok 6 kurang menjelaskan mengenai dampak dari tantangannya itu, lalu upaya apa yang bisa ditempuh gitu untuk memperbaiki itu. Terima kasih kelompok 6. Baik, Sasti. Selanjutnya saya tampung dulu ya untuk didiskusikan. Ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok 6, saya izin bertanya.
Baik, Anissa, silakan pertanyaan. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau untuk meningkatkan pendidikan karakter anak kan butuh kolaborasi antara orang tua sama guru dan pihak sekolah. Nah, tapi seringkali kita temui di saat seperti ini banyak kayak orang tua tuh yang abai terhadap anaknya, kayak lebih melepaskan anaknya gitu aja ke sekolah kan, ke pihak sekolah dan guru, kurang ikut terlibat gitu orang tuanya. Nah, menurut pendapat kalian, seharusnya apa yang dilakukan terhadap orang tua yang memiliki pemikiran seperti itu agar ingin bersama-sama berkolaborasi dengan pihak sekolah dan guru untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan pendidikan karakter anak mereka. Ya, terima kasih. Baik, Anissa, pertanyaannya saya tampung dulu ya, nanti akan didiskusikan dulu. Terima kasih Anissa sudah bertanya. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya ingin bertanya dong tentang mode pembelajaran kelas rangkap. Itu kan tadi udah ada slide-nya, cuman kurang ngerti gitu karena itu tulisan semua. Tolong dijelasin ya, makasih. Ya, sebenarnya bisa dibaca juga di makalahnya ya, yang sudah disiapkan. Coba nanti sekilas akan kami jawab. Terima kasih, Nada. Halo, kenapa berhenti? Baik, terima kasih pertanyaannya, teman-teman. Akan kami diskusikan terlebih dahulu jawabannya. Mohon ditunggu sebentar. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anija, itu mengenai banyaknya orang tua yang menitipkan anaknya ke sekolah, namun kurang apa ya, kurang mendidik anaknya di rumah, begitu bukan Anija? Iya, jadi orang tuanya melepaskan semuanya ke sekolah aja gitu, nggak mau ikut andil gitu. Oke, baik. Kalau menurut untuk kami dari kasus tersebut gitu, dan banyak juga dialami oleh anak-anak di Indonesia, di mana orang tua lebih banyak menitipkan apa ya, seakan-akan sekolah itu adalah tempat mendidik anak, padahal kenyataannya adalah apa ya, pendidik anak itu utamanya adalah orang tua gitu. Sebagai orang tua wajib menjadi pendidik utama anak gitu, apalagi lebih banyak waktu yang dihabiskan oleh anak adalah di rumah. Kemudian tidak hanya itu, anak pun juga akan sangat mencontoh perilaku
yang dia lihat gitu. Karena pembentukan karakter pada anak awalnya ditentukan oleh pola asuh dari kedua orang tuanya. Dan di masa-masa dini atau di usia emas anak, itu akan membentuk karakternya. Yang mana karakter itu akan menjadi apa ya? Karakter anak gitu, karakter anak yang akan ia bawa hingga ia dewasa seperti itu. Bagaimana nih ya? Jadi orang tua harusnya menjadi pendidik gitu. Jadi tidak hanya melepaskan anak di sekolah saja, tapi juga dia orang tua berusaha untuk mendidik anak di sekolah di rumah dengan berbagai macam cara, misalnya dengan mengajarkan anak untuk rajin beribadah, kemudian tetap membiasakan untuk berlaku sopan, kemudian tetap tepat waktu dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kemudian tidak luput juga orang tua dan sekolah melakukan kerjasama atau bersinergi untuk mengetahui bagaimana kondisi anak untuk membentuk karakternya seperti itu. Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi untuk kayak mengembalikan pola pikir orang tua itu kembali supaya pengen bareng-bareng kolaborasi itu gimana caranya ya Rafida? Misalnya dikasih apa gitu orang tuanya kayak biar mau bersama-sama itu mendidik anaknya mereka gitu. Baik, banyak ya orang tua yang menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, ingin anaknya menjadi lebih baik gitu, ingin anaknya dapat jadi pribadi yang cemerlang gitu ya. Untuk itu misalnya dari sekolah pun apabila guru merasa bahwa peran orang tua bagi anak murid ini sangat penting, guru pun juga dapat mengajak orang tua untuk bekerja sama dalam rangka untuk mengembangkan pribadi anak gitu. Misalnya dengan cara orang tua pun apa ya, punya komunikasi yang baik gitu. Misalnya orang tua juga kayak melihat anaknya bagaimana di sekolah seperti itu. Terus ada komunikasi, misalnya kalau saat sekarang ini ada grup WhatsApp ya untuk orang tua dan murid. Bisa dikasih tahu di situ misalnya ada tugas untuk anak mengenai tugas ini. Kemudian guru juga ikut membantu orang tua, atau orang tua pun juga tidak hanya lepas tangan gitu, hanya guru yang menunggu guru memberitahu gitu. Tapi orang tua juga harus aktif. Namun juga tidak hanya orang tua gitu, orang tua juga ikut mengajak anak gitu untuk turut aktif dalam sekolahnya gitu. Apakah menjawab? Iya baik Rafida. Jadi terus diajak ya orang tuanya biar mau kolaborasi bareng guru sama pihak sekolahnya. Terima kasih Iya. Rafida. Iya, terima kasih juga Anija atas pertanyaannya. Kelompok saya boleh izin menanggapi nggak, menambahin gitu jawabannya? Iya, boleh. Sebenarnya kalau misalnya dari kita nih, sebelum kita jadi orang tua itu, kita harus pinter-pinter gitu loh. Kita harus belajar cara mendidik anak, karena sebenarnya itu kan orang tua itu kan awalnya dari anak gitu, dari kecil. Maksudnya mereka itu sama kayak kita kan, mereka belajar. Nah mungkin mereka itu belum tahu caranya parenting lah, kayak gimana jadi orang tua yang baik, bukan cuma melahirkan anak, lalu menyekolahkan anak, memberi makan anak, bukan cuma itu. Sebagai orang tua tuh sebenarnya kita harus tahu gimana caranya mendidik anak itu. Mungkin kita kasih sayang anak. Nah, dari sekarang kita bisa kayak belajar parenting itu sendiri sih. Jadi kita nggak bisa nyalahin orang tua kita nih yang atas kita. Maksudnya kita nggak bisa nyalahin orang tua yang udah jadi orang tua, tapi kita bisa ngubah kita sebelum jadi orang tua. Terima kasih. Kayak gitu mungkin Anija. Terima kasih Sasti masuk tambahan. Sebenarnya kan tidak semua orang tua yang mengerti tentang
kolaborasi juga ya. Jadi kadang memang masih banyak orang tua yang masih menganggap kalau sekolah ya memang untuk pendidikan seperti itu. Jadi intinya bukan hanya akademis itu, jadi kayak moral pun tetap itu sekolah. Jadi yang bisa dilakukan itu jadi sebelum masuk sekolah ataupun mungkin nanti ketika mengambil rapot gitu nanti naik-naikan kelas mungkin nanti bisa dikasih tahu oleh guru juga kalau misalnya ini tuh tugas bersama karena kan tentang pendidikan anak jadi tidak hanya sekolah karena perlu diterapkan juga di rumah gitu mungkin gitu aja Nija untuk tambahannya dari saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda. Jadi sebenarnya sudah ada di makalah tentang tentang pengertian dari kelas rangkap atau sedikit menjelaskan tentang kelas rangkap. Jadi kelas rangkap itu merupakan pembelajaran kelas yang satu bentuk pelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama atau waktu yang sama. Jadi tingkat kelas yang berbeda. Jadi yang ada di PowerPoint di PPT tadi itu studi kasusnya kan mengelompokkan anak-anak dari beberapa jenjang kelas ke dalam satu kelas menjadi salah satu cara agar pendidikan akan tetap berjalan. Misalnya menggabungkan kelas 3 dan kelas 4 dalam satu kelas. Ini yang disebut dengan model pembelajaran kelas rangkap, yaitu simulasi ketika guru harus mengajar lebih dari satu kelas di kurun waktu dan tempat yang bersamaan. Misalnya itu menggabungkan kelas 3 dan kelas 4 ini dalam satu kelas, jadi dalam waktu yang sama gitu kan. Nah, hal ini karena tuntutan biaya yang besar serta kondisi ekonomi lemah. Inilah yang membuat jumlah murid di sekolah semakin berkurang. Ini mungkin banyak terjadi di daerah-daerah mungkin ya, yang mungkin bukan sekolah formal gitu. Jadi kelas untuk kayak beberapa umur itu digabung. Jadi kayak harusnya dia kelas 3 atau kelas 4, nah itu digabung gitu. Bagaimana Nahda atas jawabannya? Terima kasih Rafida atas penjelasannya. Baik, terima kasih juga Nahda atas pertanyaannya. Baik, saya Fitri akan izin menjawab pertanyaan dari Sasti, yaitu mengenai tantangan pendidikan moral di Indonesia gitu kan. Tadi kan PT disebutkan bahwa ada 5 poin ya tantangan pendidikan moral di Indonesia, yaitu yang pertama kan arus globalisasi dengan perkembangan yang pesat. Nah, di sini itu dimaksudkan seiring perkembangan zaman kan pasti arus globalisasi juga kan semakin berkembang ya. Seperti kita mudah mendapatkan berbagai informasi baik yang buruk maupun yang baik gitu loh. Kita dengan mudah mendapatkan informasi dari internet, dari televisi, berita atau dari buku-buku gitu kan. Nah, jadi di sini tuh upaya mengatasinya itu kita dengan mengawasi anak-anak dalam penggunaan internet misalnya, karena kan di internet itu sangat banyak yang tertuang
tidak hanya hal-hal yang positif tetapi hal-hal yang negatif juga gitu. Misalnya anak yang terlalu banyak memainkan gadget, terus bermain game gitu. Nah, di sini tuh peran orang tua maupun guru itu juga sangatlah penting gitu. Misalnya kita harus membatasi waktunya gitu, membatasi waktu anak dalam bermain gadget itu, misalnya dengan bermain gadget itu diberikan waktu hanya 1 kali seminggu, yaitu di hari Minggu saja, karena sisanya itu untuk sekolah. Nah, selanjutnya yaitu pola hidup dan perilaku masyarakat. Di sini peran orang tua yang terpenting, karena kita kan hidup misalnya nih di rumah itu kan bertetangga. Nah, kita mulai dari hal-hal kecil dulu, misalnya dari pola hidup dengan sesama keluarga itu kita harus mengajarkannya dengan baik gitu. Jadi misalnya ya, dengan mengucapkan kata tolong, membiasakan mengucapkan kata tolong, mengucapkan terima kasih maupun maaf. Selanjutnya yang paling ketiga yaitu masyarakat yang tidak peduli terhadap kesulitan orang lain. Nah, mengapa ini disebut tantangan dalam pendidikan moral? Karena moral sendiri itu kan diartikan sebagai sikap baik atau buruknya seseorang dengan orang lain ya. Nah, secara tidak langsung dengan tidak peduli terhadap kesulitan orang lain itu adalah contoh kita tidak bersikap baik gitu terhadap orang lain kan. Nah, sejak dini orang tua maupun guru harus mengajarkan bahwa jika ada orang lain yang kesusahan, baik itu teman atau keluarga, itu kita tuh harus membantunya gitu. Terus yang keempat yaitu yang keempat itu sulitnya memasukkan kurikulum mengenai moral dan budi pekerti. Nah, di sini itu maksudnya adalah jadi kan kita itu pernah ada memasukkan pendidikan moral gitu ya, pendidikan karakter dalam kurikulum, tapi cukup sulit kan. Bentar. Nih, di kurikulum sekolah mengenai dimasukkannya materi moral dan budi pekerti dalam setiap mata pelajaran juga cukup sulit. Itu karena kita mungkin waktu sekolah kita itu kan tidak banyak ya, jadi itu tuh nggak bisa yang kayak ada mata pelajaran khusus mengenai karakter, tapi kita harus menanamkannya pelan-pelan gitu. Jadi tidak ada yang namanya mata pelajaran khusus mengenai pendidikan karakter, tapi kita mengajarkannya itu kayak cara mengimplementasikannya langsung gitu dalam kehidupan dengan hal-hal sederhana, itu berperilaku baik terhadap orang lain gitu misalnya. Nah, yang terakhir itu mengenai ekonomi Indonesia gitu. Nah, mengapa ini disebut tantangan dalam pendidikan moral? Karena tentu saja dalam segala hal kita membutuhkan biaya gitu kan. Nah, dengan rendahnya ekonomi di Indonesia itu cukup berpengaruh gitu, dan menjadi tantangan sendiri yang pendidikan moral. Karena bagaimanapun karena kan misal kita membuat kebijakan, itu tuh setiap kebijakan pasti memerlukan dana yang tidak sedikit gitu. Terjawab nggak, Sasti? Atau ada yang ingin menambahkan? Saya Sudah sedikit dijawab menambah. semua belum pertanyaannya? Oh iya, Rafidah, silakan Rafidah. Iya, mengenai tadi yang jawaban Fitri mengenai mengapa ekonomi masuk ke dalam tantangan, karena tidak sedikit gitu kasus kriminalitas yang ada di Indonesia disebabkan oleh rendahnya status ekonomi sebuah keluarga atau daerah tersebut, sehingga karena terjadinya hal tersebut otomatis berdampak dengan kualitas moral anak yang berada di lingkungan ekonomi rendah seperti itu. Dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Fitri dan Rafida jawabannya. Masih ada yang belum dijawab? Halo? Sudah semua. Baik. Sudah semua, Bapak. Bapak memberikan masukan boleh ya untuk melengkapi jawaban-jawaban. Coba sebutkan pertanyaan yang pertama.
Maaf, Bapak ambil minum ya. Pertanyaan yang pertama itu dari Sasti, Pak, yang mengenai tantangan pendidikan moral di Indonesia serta bagaimana upaya untuk menanganinya. Bapak tambahkan ya, dengar baik-baik. Mengapa Anda calon guru di SD harus mempelajari mata kuliah Kapitas Leka? Itu lantaran yang dihadapi oleh Anda itu, dengar baik-baik nih ya, jangan main-main ya. Itu lantaran yang akan dihadapi oleh anak Anda itu adalah anak-anak yang hidup. Anak-anak yang pasti akan mengalami gejolak kehidupan, perubahan, pengaruh dari luar dunia pendidikan. Beda dengan mereka yang hidupnya dengan di hadapan komputer, di hadapan benda mati, nggak ada masalah. Tapi lantaran Anda berhadapan dengan bakal calon manusia yang seharusnya tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sempurna, bermoral, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Nah, saya sebagai dosen pembimbing itu, atau dosen pengajar, harus mengajak Anda berpikir, bagaimana ketika ada anak dalam pengaruh yang negatif. Contohnya, orang tuanya bercerai, atau orang tuanya bertengkar di hadapan anak, atau televisi harus ke barat-baratannya begitu kental, atau menjadikan idola dari orang dewasa yang belum saatnya dia idolai, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, apa tadi, bagaimana Fitri? Bagaimana? Bapak. Halo? Tadi pertanyaannya apa tadi, lupa Bapak? Aduh. Tolong dibantu. Bagaimana cara menanggulangi tantangannya, Pak? Ya, cara menanggulangi tantangan tersebut adalah harus Bapak sampaikan, harus bekerja bersama dengan beraneka unsur. Pertama, kalian sebagai guru tidak boleh hanya jalan sendiri. Sebagus apapun program sekolah, sebagus apapun kualitas kegiatan di sekolah untuk mencegah perbuatan yang tidak baik, tapi kalau di lingkungan di luar sekolah, contohnya ketika anak keluar dari sekolah, lingkungan masyarakat tidak kondusif, hancur. Jadi kalau sekolah didirikan tempat seperti dekat bioskop, dekat jalan raya, dekat pasar, dekat tempat-tempat hiburan, itu nggak bakalan mendukung. Unsur yang kedua adalah ketika Anda mau menanggulangi hal tersebut adalah bekerja sama dengan pihak keluarga. Di Finlandia itu, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dengar ya, di Finlandia itu yang belajar ke sekolah itu bukan hanya anak, tetapi orang tuanya juga. Seminggu sekali dia adakan konsultasi di akhir pekan. Jadi di sana itu para wali kelas, satu orang guru wali kelas itu maksimal 12 orang. Di sana itu ya. Sehingga kalau 25 orang, 2 orang itu, kalau di kita satu wali kelas 42 orang. Gelok kan ya. Tidak baik ya, kualitasnya nanti tidak bakalan bagus. Nah, disampaikan terus intensif. Bu, anak ibu bagaimana sih di rumahnya? Terus, jadi jalin komunikasi yang bagus, sampaikan perkembangan di sekolah, dan secara terbuka bukti-buktinya disampaikan. Mohon dukungannya supaya semua program sekolah juga diterapkan di rumah. Jadi kompak antara program di rumah, di sekolah bagus, di rumah pun dilaksanakan, masyarakat juga mendukung. Itu di Finlandia. Di Jepang itu tidak membolehkan ada anak yang diantar jemput, anak SD itu, ya. Kenapa? Karena di sana masyarakatnya mendukung, tidak ada penculikan, tidak ada bully antara senior kepada junior. Kemudian gurunya juga mempunyai kepedulian yang tinggi, kepala sekolahnya juga mendukung. Itu sangat kondusif. Nah, kalau di negara kita ada kepala sekolah yang melihat ada guru-guru yang masih muda yang kreatif, nggak boleh tampil karena apa? Takut disaingi.
Guru-guru kreatif tidak diberikan fasilitas sehingga tidak berkembang. Masyarakatnya hancur, tidak mau peduli mendirikan apapun di pinggir sekolah nggak ada masalah. Ya gimana mau nggak hancur? Nah ini yang Bapak katakan, tantangan-tantangan berat yang dihadapi pada waktu kita mau membangun sebuah moralitas dan mental anak bangsa. Begitu ya tambahan dari Bapak ya. Makanya Bapak katakan kalau bisa Anda tidak boleh atau tidak hanya mempunyai cita-cita jadi guru pegawai negeri saja, tetapi kalau bisa Anda juga usahakan punya sekolah sendiri sehingga nanti kewenangan untuk mengembangkan sekolah itu bisa diatur oleh kita sendiri. Kalau di negeri susah, nggak bakalan bisa, idealisme kita nggak bakalan tersalurkan dengan baik, karena pasti akan berbenturan berhadapan dengan aturan-aturan yang sudah menjadi umum seperti ini. Oke, pertanyaan kedua Pak. Silakan pertanyaan kedua. Saya akan membantu lagi tambah. Pertanyaan kedua tadi model pembelajaran kelas rangkap. Jadi pengertian model pembelajaran kelas rangkap itu apa, Pak? Oh iya. Jadi kelas rangkap itu biasanya diadakan di daerah-daerah yang umpamanya ya desa daerah tertinggal, terluar, terdepan dan terbelakang lah gitu ya. Atau yang kedua, kelas rangkap itu apabila di kelas tersebut pernah terjadi musibah, gempa, pasca tsunami, gejala alam, atau in case atau dalam kasus tertentu memang di sekolah tersebut fasilitas maupun gurunya sangat amat terbatas. Ya, sebagai contoh umpamanya saya pernah ke Kepulauan Aru. Kepulauan Aru itu perbatasan antara Kepulauan Maluku dengan Irian. Saya di sana berangkatnya mestinya bolak-balik 5 hari jadi 7 hari karena darat, laut, udara semuanya dilalui oleh bapaknya. Sendirian lagi bapak ke sana. Apa yang terjadi di sana? Ada 6 kelas, tapi siswanya 6 kelas ya, 6 kelas biasa, tapi guru dan kepala sekolahnya cuma 3 orang. Kepala sekolahnya berangkat jadi guru. Ya, coba bisa bayangkan, kelasnya ada 6. Seperti apa akhirnya mau tidak mau kelas 1 dengan kelas 2 digabung gurunya sama. Kelas 2 dengan kelas 3, kelas 4 digabung gurunya sama. Nah, mengapa ini Pak terjadi? Nah, ini sebenarnya kalau orang memandangnya sebagai sebuah peluang untuk membantu pendewasaan, kayak seperti Anda pernah datang ke itu enggak? High school. Ya, sekolah high school di TBC Matupang. Di sana kalau anak kelas 2 pasti digabung dengan beberapa anak kelas 1. Jadi di sana satu kelas itu maksimal 20 orang, 5 orang anak kelas 2, 15 orang anak kelas 1. Nah, itu sebenarnya kelas rangkap, tetapi kelas rangkap yang modern, yang dikemas dengan bagus. Tapi kebanyakan di antara kita itu guru di Indonesia tidak siap dengan kelas rangkap. Karena apa? Karena tidak dipersiapkan oleh pemerintahnya. Tapi kalau di high school, ya, itu justru dipersiapkan. Mengapa ada kelas rangkap? Di situ ada 5 orang kelas 2, kemudian 15 orang kelas 1. Di sana sekali belajar istilahnya itu 2-3 pulau terlampaui. Sekali mendayung 2-3 pulau melampaui. Gurunya bisa mengajar 20 anak dengan 2 kurikulum, ya. Kemudian di sisi yang lain, anak kelas 2 itu diberikan latihan untuk menjadi pemimpin. Latihan untuk menjadi orang yang sayang pada adik kelasnya. Latihan penguasaan konten di mana anak-anak kelas 2 itu wajib menerangkan juga membimbing adik-adiknya. Jadi luar biasa, itu bagus kelas rangkap itu. Bisa dipahami ya? Nah, ya, itu kan menarik kalau dikemas dengan baik, tapi lagi-lagi sekolah kita, negara kita
Maaf Pak Otip, suaranya putus-putus. Bapaknya tuh. Sinyalnya kali ya? Iya, sinyal ya. Halo, bisa mendengar suara Bapak lagi? Bisa. Maaf ya, baru lagi asik-asik menerangkan, membantu Anda yang malah hilang. Sudah kedengaran belum sekarang? Jelas Pak, terdengar. Sudah Bapak. Sudah Bapak. Aja walaupun sibuk Bapak semangat mengikuti. Jadi pendidikan moral dan karakter itu bisa dibangun melalui kelas rangkap apabila sekolah tersebut memang didesain dan menyiapkan gurunya serta kurikulumnya seperti itu. Makanya gurunya juga di sana rata-rata gajinya di atas 20 juta satu bulan itu. Ya, karena dia ditantang seperti itu. Oke, yang ketiga, yang terakhir, pertanyaan terakhir yang ketiga ya. Apa ya? Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ya, sama-sama. Ada yang pertanyaan ketiga apa? Tolong sebutkan. Pertanyaan ketiga itu mengenai bagaimana mengatasi orang tua yang menyerahkan kepada sekolah untuk mendidik anaknya gitu Pak. Ya, bagus nih pertanyaannya. Mindset atau pola pikir orang tua di negara kita itu beda jauh dengan orang-orang barat. Saya sering mengatakan ketika saya berkesempatan ke Australia pada tahun 2018, hampir 1 bulan di sana, saya bertanya bagaimana cara menyekolahkan anak di Australia. Oh, di sana semua serba gratis. Gak usah khawatir, tidak ada anak warga negara asing ataupun warga negara tetap, semua dilayani dan punya hak yang sama, tidak ada istilah ekspatriat. Nah, ketika sekolah itu sudah dimulai, maka gurunya juga belajar. Jadi persis seperti sekarang, kalau PJJ itu sekarang guru-gurunya dibantu menjelaskannya oleh orang tuanya, di sana ada PJJ atau tidak ada PJJ tetap seperti itu. Kalau dikatakan ada PJJ, gurunya diteriakin oleh orang tua murid karena orang tua murid merasa keberatan mengambil alih tugasnya terpaksa karena selama pandemi. Padahal justru yang benar begitu. Makanya di sana guru itu harus selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan orang tua murid. Nah, kenapa kalau di barat begitu antusias? Karena sesibuk apapun, guru itu, orang tua itu setiap 3 hari atau 2 hari sekali wajib berkoordinasi, membantu bagaimana program di sekolah sudah terlaksana atau belum. Lah, kalau di kita kan ribet amat katanya ya, udah bayar mahal, harus juga saya mengajari juga, padahal tidak begitu mendidik anak. Nah, jadi bagaimana cara menanggapinya? Jawabannya sulit. Di negara kita itu tidak mudah meyakinkan orang tua murid karena background pendidikan orang tua murid juga berbeda-beda. Ada yang tidak nyambung, gurunya sarjana, orang tua muridnya lulusan SMP. Ada yang nyambung tapi sok pinter orang tua itu karena dia merasa jadi pengacara SH. Jadi menganggap guru itu rendahan. Jadi aneh gitu loh. Karena di sana Kementerian Pendidikannya itu betul-betul mengedukasi masyarakat bahwa ayo orang tua murid yang punya anak didik yang masa belajar jangan pernah dibiarkan tanpa belajar yang bagus, dan itu didampingi selalu oleh orang tuanya. Tidak bisa dititipkan hanya ke sekolah saja. Nah, kesadaran untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sekolah inilah yang tidak ada di Indonesia. Makanya sampai kapanpun susah Indonesia maju, kecuali ke sekolah-sekolah swasta ya. Sekolah swasta itu sudah ada keinginan untuk melibatkan orang tua. Bahkan orang tua pun dihadirkan 2
seminggu 2 kali sebagai guru. Jadi namanya guest teacher, ya, guru tamu di hadapan muridnya. Sehingga setiap orang tua murid itu akan kebagian mengajar di depan kelas 1 hari dalam 1 bulan. Itu kan bagus sebenarnya. Negara kita boro-boro dipanggil pun yang dipanggil ke kasus yang hadir pembantunya. Betul nggak? Nah, jadi model-model beginilah yang membuat rusaknya para moral-moral bangsa kita, sehingga anak-anak kita pun tidak bagus. Ya, oke. Sudah 3 pertanyaan yang Bapak bantu. Masih ada yang mau yang sudah selesai belum itunya? Sesi pertama pertanyaan. Sudah ya? Halo? Iya, Sudah. sudah selesai. Ya, silakan. Masih ada waktu, dimulai lagi 1 sesi. Silakan Bapak menyimak dari sini. Baik, buka sesi kedua pertanyaan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, pertanyaan sudah tidak ada? Baik, kalau tidak ada Bapak kasih resume ya. Coba ditampilkan dulu PPT yang covernya dulu atau yang judulnya dulu. Bapak akan kuatkan Anda. Nanti supaya tidak jenuh, kan ada berapa kelompok ini, setiap 2 atau 3 kali kelompok presentasi Bapak akan memberikan masukan materi baru, sehingga nanti Anda juga akan termotivasi ya. Silakan di-share dulu presentasi untuk judulnya saja, Bapak akan membahas sedikit. Oke, terima kasih. Pendidikan karakter anak. Nah, jadi materi ini sangat baik Anda kuasai. Saya memberikan materi ini untuk anak usia dini sampai dengan sekolah dasar di abad ke-21. Mengapa saya tertarik mengangkat materi pendidikan anak ini? Karena anak itu ibarat manusia yang butuh sekali pendamping, ya, butuh sekali contoh, butuh sekali model. Sekali pendampingnya tidak bagus, modelnya salah, maka rusak anak. Sekali lagi ya, sekali pendampingnya keliru, modelnya yang ditiru salah, maka rusak anak. Nah, jadi jangan main-main dengan pendidikan karakter. Mengapa orang-orang Indonesia saat ini banyak sekali dipertontonkan dan mempertontonkan perilaku buruk, pembunuhan kepada Laskar FPI 6 orang dianggap hal yang bukan pelanggaran berat HAM, padahal dunia sudah tahu. Kemudian yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar. Kemudian nepotisme dalam
pimpinan daerah itu dianggap hal yang wajar. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar itu dianggap wajar kalau demi kepentingan rakyat. Padahal itu semua kamuflase. Nah, inilah yang menyebabkan moralitas, nilai sesuatu yang seharusnya ditanamkan kepada anak, tapi karena dipertontonkan oleh para aktor-aktor politikus yang tidak bagus itu, maka sedikit banyak karakter anak di abad 21 ini berbahaya kalau kita tidak selamatkan. Sekali lagi berbahaya kalau tidak kita selamatkan. Berbahagialah Anda ketemu Bapak karena apa? Bapak peduli pada anak. Anak zaman 21, abad 21 ini berat tantangannya. Insya Allah tanggal 7 ya kalau nggak salah, tanggal 7 Bapak akan bicara tentang pendidikan karakter anak di masa new normal di Al-Azhar Rawamangun. Nanti kalau Anda mau ngikut, Bapak kasih share linknya ya. Nah, itu juga mengerikan. Nanti Bapak akan bongkar data bagaimana anak-anak yang mengalami kejenuhan, mengalami post quality, dan lain sebagainya di abad era new normal ini, yang menyebabkan harusnya ada itikad baik dari sekolah maupun orang tua untuk bekerja sama menyelamatkan karakter anak bangsa. Manakala itu tidak dilakukan, habislah Indonesia generasi mudanya. Ya, baik, itu sebagai kesimpulan kepada PJ. PJ-nya siapa ya? Irfan ya. Irfan, mendengar suara Bapak? Irfan kemana nih? Ayo, kemana tuh Irfan? Irfan ada nggak? Kalau Irfan? Halo Pak. Dengar suara saya kamu? Terdengar Pak. Nah, jadi ini materi pertama direkam ya, kemudian rekamannya diupload di Google Classroom kita, kemudian makalah full paper dan PPT-nya diwajibkan diupload di dalam Google Classroom oleh kelompoknya masing-masing. Daftar hadirnya juga demikian, sehingga nanti Bapak bisa kontrol lewat handphone pun kan bisa, seperti itu ya. Baik, saya kira pertemuan pada hari ini cukup. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan atau mohon maaf tepuk tangan. Raise-nya di mana nih raise-nya? Nggak ada raise-nya di sini ya, kalau Google Meet ya. Sebelah mana adalah raise-nya? Bapak nggak ada raise-nya. Nggak ada ya? Nah, kecuali Zoom. Ayo kita berikan jempol saya kepada kelompok 6 ini ya. Bapak sudah jempol 2 nih. Ayo kita berikan jempol semuanya. Buka. Terima kasih kelompok 6. Sukses buat Anda ya. Wah, itu ada tuh Ayu tuh. Pakai tepuk tangan di chatnya. Pintar dia pakai chat. Terima kasih ya Cynthia. Dan lain sebagainya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di hari Rabu yang akan datang. Bapak pamit ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak dan kelompok 6. Kelompok 6, terima kasih.